Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Studi Agama Indonesia. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Business Leadership dengan dosen pengampun Bapak Sarmin STMM. Kami dari kelompok reguler B terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerjasama dalam memenuhi tugas ini. Saya Siti Asmia. Sebelum saya membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan penerima. Yang pertama ada Anton Cahyono B12 2079, Iwi Ayu Lestari B12 2066, Fahmi Najib B12 2078, dan saya Siti Asmia B12 2063. Dan yang terakhir ada Cahyana B12 2013. Kami kelompok reguler B akan membahas tentang pemimpin bawahan. Setiap manusia adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan meminta pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan sebuah seni dalam memimpin agar bisa memberikan peran terbaik bagi orang lain. Inti dari sebuah kepemimpinan adalah kemampuan dalam memberikan pengaruh terhadap orang lain. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang diikuti oleh orang lain dengan rasa penuh keikhlasan tanpa adanya sebuah paksaan. Dan kita akan membahas tentang pemimpin atau leadership. Leadership adalah kemampuan atau seni seseorang dalam mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi seseorang sehingga seseorang itu mampu memberikan segala kemampuan terbaiknya untuk melaksanakan apa yang kita perintahkan. Kita akan sama-sama belajar tentang sebuah kepemimpinan dari hasil wawancara kami. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang arti sebuah kepemimpinan. Berikut adalah profil narasumber dari hasil wawancara. Ada 8 pertanyaan dan 4 jawaban yang berbeda. Pertanyaan yang pertama, tanggung jawab pemimpin. Di dalam melakukan sebuah produksi, terkadang kita sudah melakukan rencana dengan matang, memaparkan langkah-langkah dengan jelas dan menyerahkan kepada orang-orang yang tepat. Akan tetapi, hasil akhirnya tidak sesuai dengan harapan. Sebagai seorang pemimpin, organisasi atau perusahaan, menurut Bapak atau Ibu, ini salah siapa? Berbicara tentang tanggung jawab seorang pemimpin pada kondisi tersebut, itu adalah kesalahan saya sebagai seorang pemimpin. Karena baik buruknya seorang karyawan atau bawahan itu menjadi tanggung jawab seorang pemimpin. Nah, tanggung jawab itu tidak dapat diwakilkan. Sebagai seorang pemimpin yang baik, harus berani bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugasnya. Ibu Hafidah menjawab, sudah selayaknya seorang pemimpin menyadari tanggung jawab pribadi yang dibebankan di pundaknya. Apakah bawahan saya selalu merasa keberhasilan sehingga bisa disebut sebagai tim pemenang, ataukah sebaliknya selalu tercipta kegagalan atau kesalahan? Tanggung jawab pemimpin. Bapak Habibie menjawab, di dalam melakukan tugas, terkadang kita sudah merencanakan matang-matang. Akan tetapi banyak faktor yang terjadi di lapangan. Salah satunya tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Akan tetapi sebagai pemimpin, kita harus turun lapangan, melihat kendala-kendala tersebut dan berdiskusi dengan anggota atau tim agar masalah tersebut teratasi dengan baik, agar tidak ada saling menyalahkan satu sama lain. Sedangkan menurut Pak Candi, tanggung jawab bukan lagi yang menjadi tolak ukur keberhasilan seorang pemimpin, melainkan menjadi kebutuhan dan sikap yang memang harus ada pada diri seorang pemimpin. Semua yang menjadi wewenang dan tugas, baik yang dilakukan diri sendiri maupun bawahan, semuanya harus dipertanggungjawabkan. Untuk meyakinkan visi dan misi perusahaan kepada karyawan atau bawahan, hal yang pertama yang saya lakukan adalah saya selalu berusaha untuk beradaptasi kepada karyawan atau bawahan dengan cara meluangkan banyak waktu untuk karyawan atau bawahan, mendengarkan apa yang menjadi keluhan-keluhan karyawan atau bawahan,
sehingga akan terjalin hubungan antara karyawan dengan bawahan dengan baik. Menumbuhkan keyakinan dari visi dan misi. Menurut Ibu Hafidah, menempatkan diri saya sebagai pendengar yang baik adalah hal yang akan saya lakukan, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan bawahan. Karena bagi saya, pemimpin yang baik harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada semua bawahan. Jika bawahan sudah merasa aman dan nyaman, maka tidak menutup kemungkinan akan berdampak positif bagi perusahaan atau organisasi. Menumbuhkan keyakinan dari visi dan misi. Bapak Habibie menjawab, selaku pemimpin, kita wajib menyempatkan waktu diskusi dengan tim anggota agar kita mengetahui keadaan sekitar pekerjaan dari segi kekurangan dan kelebihan masing-masing anggota, agar terciptanya kesejahteraan bagi anggota kerja. Terkadang, anggota mengalami masalah yang tidak dipublik oleh siapapun. Salah satunya adalah materi dan akan dicarikan jalan keluarnya dengan baik. Visi misi yang jelas dan terarah serta dari hasil kesepakatan bersama akan membuat perusahaan jauh lebih berkembang dan sejalan dengan apa yang menjadi tujuan perusahaan. Sebagai seorang pemimpin harus bisa meyakinkan setiap bawahannya bahwa perusahaan juga bisa menjadi jalan kesuksesan bagi semua karyawannya. Pegawai jangan hanya diperas keringatnya saja, tetapi visi dan misi perusahaan harus memberikan kesejahteraan bagi semua pihak. Membangun chemistry. Menurut Bapak Agus Budi Raharjo, di dalam menjalankan kegiatan produksi ataupun berorganisasi itu, menjalin hubungan baik antara atasan dan bawahan itu adalah penting. Saya sering meluangkan waktu untuk karyawan atau bawahan, seperti ngopi bareng, makan bareng, bahkan berolahraga bareng. Dengan begitu, saya akan lebih mengenal karakter dari bawahan saya. Yang harus kita hindari sebagai seorang atasan adalah menganggap kita sebagai bos yang suka semena-mena, kurang perhatian, bahkan pilih kasih antara sesama karyawan ataupun bawahan. Bangun chemistry, Ibu Hafidah menjawab, salah satu hal yang selalu saya lakukan adalah menyempatkan luang waktu untuk berkumpul dengan bawahan, memberikan kejutan-kejutan kecil. Contohnya seperti hadiah ucapan selamat ulang tahun, memberi hadiah jika bawahan berprestasi, melakukan hobi bersama seperti bersepeda, main bulu tangkis, serta terkadang menyempatkan waktu untuk berkunjung ke rumah dan bersilaturahmi dengan keluarganya. Dengan begitu, hubungan baik akan terjalin dengan sendirinya. Membangun chemistry. Bapak Habibie menjawab, salah satunya adalah berkumpul dengan anggota atau tim pada saat jam istirahat, seputar mengobrol, bergurau, agar semakin dekat dan nyaman dengan pekerja satu dan lainnya. Chemistry bisa dilakukan dengan cara percakapan sederhana. Sedikit candaan akan membuat pekerjaan terasa lebih ringan, hingga akhirnya kerjasama tim bisa lebih kompak karena chemistry yang telah dibangun. Pengembangan skill. Menurut Bapak Agus Budi Raharjo, evaluasi terhadap kinerja karyawan atau bawahan itu harus dilakukan. Itu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan karyawan atau bawahan di dalam menjalankan tugasnya. Pelaksanaan training harus dilakukan, baik di dalam ataupun di luar perusahaan. Skill kontes seperti QCC, sumbang saran, kaizen, itu harus dilakukan minimal 3 bulan sekali. Dengan begitu akan menjadikan skill dari para karyawan meningkat, sehingga produktivitas karyawan dalam bekerja itu akan meningkat. Pengembangan skill. Menurut Ibu Hafidah, di dalam peningkatan skill bawahan, pengadaan pelatihan atau training skill, baik di level operator sampai dengan manajer, mengingat di tempat saya masih banyak karyawan baru dan fresh graduate,
maka dibutuhkan pelatihan ketenagakerjaan untuk menciptakan bawahan atau pemimpin yang baru. Membangun skill. Bapak Habib menjawab, salah satunya dengan cara menggabungkan pekerja yang lama dengan pekerja yang baru atau pemula, agar saling tukar pendapat. Dengan demikian, skill pekerja yang pemula dapat menyeimbangi dengan pekerja yang lama. Dengan demikian, pekerjaan akan terasa lebih mudah. Sebagai seorang pemimpin, harus mau membagi pekerjaannya terhadap bawahannya. Ini akan menaikkan level pekerjaan bawahan sekaligus meningkatkan kemampuan bawahannya. Sistem delegasi mempercayakan wewenang kepada bawahan atau karyawan sangat diperlukan untuk kelangsungan dan kelancaran dalam hal pekerjaan. Dengan sistem delegasi yang baik, maka bawahan atau karyawan akan mudah dalam mengembangkan potensinya, mempermudah fungsi kontrol, dan sebagai seorang pemimpin akan lebih banyak waktu di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan sistem delegasi yang baik, maka akan menumbuhkan kepercayaan antara karyawan atau bawahan kepada atasannya. Sistem delegasi. Menurut Ibu Hafidah, bagi saya sistem delegasi yang baik akan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kemampuan sehingga lebih dapat berkompetensi sesuai kemampuan yang dimiliki seorang bawahan. Dengan sistem delegasi yang baik akan lebih meringankan beban kerja. Sistem delegasi. Bapak Habibie menjawab, sistem delegasi yang baik salah satunya memberi kesempatan terhadap suatu pekerjaan yang belum dikuasai pekerja agar menambah pengalaman dan wawasan. Agar demikian ada pekerja yang tidak masuk atau absen, maka bisa dihandle dengan baik. Sistem delegasi. Salah satu bukti ketidakegoisan seorang pemimpin adalah mau berbagi pekerjaan terhadap bawahannya. Seorang pemimpin juga harus bisa menilai pekerjaan bawahannya. Dengan sistem delegasi, artinya bawahan diberikan kesempatan untuk membuktikan kualitas dirinya bisa pantas untuk naik jabatan. Menerapkan reward and recognition. Menurut Bapak Agus Budi Raharjo, pemberian penghargaan atau reward kepada bawahan atau karyawan itu sangatlah penting karena akan memacu karyawan atau bawahan itu di dalam meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Pemberian penghargaan atau reward itu diberikan kepada karyawan terbaik, absensi terbaik, kaizen terbaik. Dengan hal seperti itu, maka produktivitas karyawan atau bawahan dalam bekerja itu akan meningkat dan menghasilkan produk yang sesuai kita inginkan. Ibu Hafidah, pemberian penghargaan atau reward kepada bawahan adalah sebagai pemicu semangat bawahan untuk meraih prestasi dengan maksimal dalam bekerja, sehingga bagi saya selaku atasan akan lebih bersemangat dalam bekerja serta memacu saya untuk lebih kreatif dan berinovasi. Menerapkan reward and recognition. Bapak Habibie menjawab, sebagai pemimpin, apa salahnya memberi reward kepada seluruh pekerja, entah itu sebuah materi atau barang. Dengan demikian, memicu semangat kerja dan pekerja di lapangan bisa diselesaikan dengan baik. Reward and recognition. Selain memberikan semangat dan motivasi diri, reward bisa berguna sebagai tolak ukur seorang karyawan yang telah bekerja dengan baik, sehingga memberikan dorongan terhadap pegawai lain untuk bisa melakukan hal yang sama seperti seseorang yang telah mendapatkan reward tersebut. Menerapkan punishment system. Punishment system terkadang perlu dilakukan di dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Itu dilakukan untuk mengingatkan karyawan atau bawahan ketika melakukan sebuah kesalahan di dalam bekerja.
Punishment system dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan karyawan itu lebih baik di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Menerapkan punishment system. Menurut Ibu Hafidah, punishment saya lakukan bagi karyawan yang melanggar peraturan perusahaan dan tidak disiplin. Karena kalau tidak dilakukan punishment akan dapat merugikan perusahaan. Biasanya yang saya lakukan dengan memberikan teguran terlebih dahulu. Namun, apabila masih melakukannya lagi, maka saya memberikan surat peringatan atau SP. Terapkan punishment system. Bapak Habibie menjawab, sebagai pemimpin, terkadang kita tidak tahu salah satu anggota atau tim kerja yang membuat kesalahan atau melanggar peraturan. Akan tetapi, demi punishment system, ini demi kebaikan bersama diterapkan agar tidak terjadi kesalahan yang akan terulang kembali, supaya meningkatkan profesionalisme dalam melakukan pekerjaan. Punishment. Selain memberikan efek jera terhadap karyawan, menurut Pak Candi, yang melanggar peraturan perusahaan sebagai seorang pemimpin juga wajib memberikan arahan yang benar terhadap bawahannya. Punishment yang diberikan pun tidak boleh melanggar dari aturan perusahaan. Jadi harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Membangun momentum kerja. Menurut Bapak Agus Budi Raharjo, di dalam membangun momentum kerja, hal pertama yang dilakukan adalah memberikan kepercayaan kepada karyawan atau bawahan di dalam menjalankan tugas-tugasnya, memberikan segala kebutuhan, baik kebutuhan jasmani dan rohani, melakukan pendekatan-pendekatan kepada karyawan, serta mendengarkan keluh kesah daripada masalah yang ada di dalam diri karyawan atau bawahan, dan memberikan solusi pemecahan permasalahan yang dialami oleh karyawan atau bawahan. Momentum kerja. Menurut Ibu Hafidah, membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak serta mendukung bawahan, berusaha untuk terus menciptakan ide-ide baru sebagai usaha dalam meningkatkan produktivitas dalam bekerja, serta melakukan perkumpulan-perkumpulan di luar jam kerja. Semua itu saya lakukan untuk membangun momentum kerja antara atasan dan bawahan dengan tujuan agar bawahan merasa senang dan betah di tempat kerja. Membangun momentum kerja. Bapak Habibie menjawab, salah satunya dengan cara memberikan fasilitas kesehatan agar jika ada yang sakit atau terjadi kecelakaan kecil di tempat kerja, dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Di dalam membangun momentum kerja yang baik, sebaiknya sebagai seorang pemimpin harus lebih sering mendengarkan keluh kesah bawahannya. Ini penting dilakukan, jadikan kesempatan itu sebagai bahan evaluasi bersama untuk menumbuhkan ide-ide baru untuk memajukan perusahaan. Kesimpulan dari tugas memimpin bawahan ini yaitu yang pertama, menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah, harus berani bertanggung jawab atas segala hal yang telah dibebankan di pundaknya, mampu menciptakan chemistry dan sistem delegasi yang baik antara atasan dan bawahan, karena keberlangsungan dan kesuksesan sebuah perusahaan atau organisasi ada di pundak seorang pemimpin. Dari hasil wawancara kepada narasumber, dapat kami simpulkan bahwa di dalam memimpin bawahan, sedikit banyak harus sudah memahami segala sesuatu yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin.